Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik anak sekalian, apa kabar? Ya, mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga Pak Guru, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu pada pembelajaran PAI. Sekarang kita sudah masuk di aspek akidah, yaitu iman pada hari akhir. Anak-anak sekalian, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang materi pembelajaran pada kesempatan ini, saya sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Pertama, berkaitan dengan KD1 aspek spiritual, yaitu meyakini terjadinya hari akhir. KD2 aspek sosial, berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan pada hari akhir. KD3 aspek pengetahuan, menganalisis dan mengevaluasi makna iman pada hari akhir. Dan yang keempat, KD4 aspek keterampilan, menyajikan kaitan antara beriman pada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian iman pada hari akhir. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan dalil nakli iman pada hari akhir. Dan yang ketiga, kalian dapat menganalisis tanda-tanda kiamat. Baiklah, anak sekalian, kita masuk ke materi. Sesuai dengan indikator pertama atau tujuan pembelajaran kita tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan iman pada hari akhir itu? Iman pada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati atau dengan sesungguhnya bahwa suatu saat alam semesta ini akan hancur dan berakhir. Ini benar-benar kita harus yakini ya. Kemudian, apa dalil nakli iman pada hari akhir? Dalil nakli di sini ada yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersumber dari Al-Quran, dalam pertemuan ini disebutkan sebagiannya. Jadi beberapa dalil dari Al-Quran yang menyebutkan atau berhubungan dengan iman pada hari akhir. Nah, di slide ini ditampilkan Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika sangkakala pertama ditiup, maka matilah seluruh makhluk, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, kecuali yang Allah kehendaki masih hidup. Kemudian selanjutnya ditiup sangkakala kedua, maka semua manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya masing-masing. Kemudian dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, salah satu dalil yang berkaitan adalah tentang rukun iman ini, di mana di dalamnya ada salah satunya adalah beriman pada hari akhir. Hadisnya, ketika Rasulullah SAW ditanya, mal iman, apakah iman itu? Maka Nabi menjawabnya, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, di sini ada salah satu disebutkan wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Selanjutnya saya harapkan dalil-dalil yang lainnya silakan ditemukan di berbagai referensi. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke indikator berikutnya, tanda-tanda kiamat. Para ulama membagi, ada yang menyebutkan tanda kecil, ada yang tanda besar. Nah, tanda kecil ini juga banyak disebutkan sebagiannya di sini, antara lain ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Kemudian yang kedua adalah fitnah muncul di mana-mana. Yang ketiga, minuman keras merajalela. Yang keempat, budak perempuan dikawini tuannya. Dan yang kelima, tersebarnya perzinaan. Nah, kemudian apa saja tanda-tanda besar kiamat itu? Nah, disebutkan pula di sini sebagiannya. Mari anak sekalian disimak dengan baik video berikut ini. Nah, itulah beberapa tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar yang lainnya silahkan ditemukan baik di Al-Quran ataupun di hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo sekalian, mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang kita bahas, bicarakan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau belum, lebih lanjut mari ikuti penilaian berikut. Ya, silahkan dijawab 5 soal berikut ini dengan singkat dan jelas. Alhamdulillah anak-anak sekalian, nampaknya kita sudah di penghujung waktu pembelajaran kita. Karena itu, saya berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan pokok bahasan yang lain berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pasca terjadinya kiamat dan kemudian apa saja hikmah yang kita peroleh ketika mengimani hari kiamat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.